Sebelum itu, kau ayi yang tetap minta diminum, kalau kawa yang tetap minta dimakan. Barangkali untuk lebih jelas nanti yang disampaikan oleh Pak Camat dan ajak dan tujuan kita pada malam ini. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Desa Muara Ras beserta perangkatnya, yang menghormati Kepala Desa Pulau Tengah beserta perangkat, yang kami hormati orang tua kita atau senior kita yang telah lama merantau, pada malam ini hadir di hadapan kita, bapak, kakak kita atau adik kita, Motor Agus Esa. Yang kami hormati orang tua tahu, cerdik, pandai, alim ulama, nampaknya hadir Desa Pulau Tengah dan Desa Muara Ras. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada malam hari ini kita telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, dan kita dapat bertatap muka bersama di rumah kami ini. Yang mana pada malam ini kami akan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Yang pertama yang kami sampaikan kepada kakak kami atau bapak kami, yang sebenarnya di Jangkat ini tidak sama mungkin di Jambi atau di daerah lain. Kalau undangan itu jam 8, biasanya ada mundur atau maju sekitar jam itu. Mohon maaf, apalagi malam Jumat, malam ini sangat banyak acara. Biasanya kalau di Desa Muara Ras, di Desa Muara Ras ini malam Jumat ada acara yasinan, mungkin tadi ada acara syukuran itu. Nampaknya malam ini sangat mengecewakan. Ini dari Desa Lubuk satu pun tidak ada yang hadir. Bapak-bapak yang kami hormati, malam ini kami sengaja mengundang bapak-bapak karena bahasa nasionalnya itu penyuluhan hukum. Kalau kita kan kata di dusun ini kita muta-muta, itu kami di Jangkat ini terserang sangat kurang masalah hukum adat atau masalah hukum negara ini. Ada satu masalah atau kasus itu banyak yang ditangkap basah atau bukan wewenang polisi, sudah dikerjakan oleh polisi. Malam ini kami minta pengarahan, saran yang lebih jelas. Nanti kita banyak tanya jawab. Kita contohkan ada kasus, itu kita banyakkan ke situ. Saya rasa untuk pembukaan malam ini kami cukup dulu, dan untuk selanjutnya yang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Yang terhormat Camat Jangkat, Kepala Desa Muara Ras, Desa Pulau Tengah, kemudian orang tua, cerdik, pandai, alim ulama, kecil tidak kami sebut nama, kedatangan tidak kami sebut gelar di dalam rumah Nuswa ini. Adapun pada malam ini saya diundang oleh Camat Jangkat untuk memberikan pedoman hukum. Akan tetapi kalau saya lihat dari yang hadir ini persis seperti
dicampur dengan jagung, dilemparkan kepada ayam, hanya jagung yang dimakan oleh ayam. Mutiaranya tinggal, padahal satu biji mutiara harganya miliaran rupiah. Satu biji jagung, satu kantang jagung, 1 kilo jagung tidak ada artinya dalam hidup. Tapi itulah kenyataan yang kita terima. Namun sebelum kita lanjutkan, tidak luput kita panjatkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam ini telah melimpahkan karunia kepada kita berupa kesehatan sehingga kita dapat duduk berduduk tegak bersimbau bau di tempat ini. Kemudian salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari alam kejahilan kepada alam ilmu yang terang benderang. Kalau kita bicara masalah hukum, barangkali tidak tepat waktunya kalau hanya pendengar yang masih bisa dihitung dengan jari. Lebih-lebih lagi, ilmu hukum itu merupakan kalam Allah yang luar biasa banyaknya, bertaburan bagaikan bintang di langit, tak terhitung seperti kesedihan di pantai. Ini sangat sulit untuk menjelaskan satu persoalan agar kita bisa mengerti dalam waktu yang relatif sangat singkat. Tapi dalam kita manusia, kita tidak boleh berputus asa, walaupun sepatah barangkali mengandung arti. Karena kita manusia dalam adat sudah dijelaskan oleh nenek moyang kita dulu, mulai bertingkat naik meninggalkan ruas dengan buku, manusia bertingkat turun meninggalkan waris dengan pusako. Waris dijawab dari mantu, khalifah dijunjung dari nabi. Patah li berganti li, bak lapuk ujung tanjung. Patah li berganti li, lapuk pula jadi pun tumbuh, bak lapuk ujung tanjung hilang siku berganti siku. Mati silih batu, hidup silih batu mah, mati silih batu mah, hidup silih berganti. Menjago titian kereh petangga batu, cermin tak kabur, lantaran tak goyah, kaki yang tidak tegas bersatu dengan kata mufakat. Itu yang dikatakan tidak lekang oleh pani, tak rapuh karena hujan. Kembali kita kepada masalah hukum tadi, sangat sulit menerangkan masalah hukum itu dalam waktu yang sangat singkat. Bisa bayangkan berdua 8 tahun dulu di fakultas hukum, itu pun sampai hari ini tidak bisa mengatakan ahli hukum. Hanya beberapa bagian dari hukum yang bisa memaklumi, yang bisa memahami. Karena begitu banyak hukum Allah yang bertaburan di dunia ini, yang perlu kita serap dan kita renungkan, kita amalkan untuk pribadi kita masing-masing. Namun demikian, pada malam ini secara singkat barangkali sekadar pokok-pokok yang mungkin bisa menyampaikan kepada bapak-bapak yang hadir pada malam ini. Hukum ini sama masalah, tujuannya bersama. Apakah itu hukum agama, apakah itu hukum adat, ataukah hukum nasional, tujuannya sama. Tujuannya adalah untuk ketertiban masyarakat. Apa yang dikatakan masyarakat? Masyarakat ialah apabila terdiri dari lebih dari 2 orang, itu masyarakat. Jadi kalau kita sendiri
itu bukan masyarakat, tapi anggota atau individu dari masyarakat. Di dalam dunia ini kita manusia diberi kemerdekaan. Ada hak-hak azazi yang kita terima dari Allah, kemudian dari negara, dari hukum, dari adat, dari agama. Kalau hak azazi ini masing-masing kita mengatakan kita ini berhak merdeka, maka kemerdekaan yang kita miliki akan timbul benturan atau titik singgung dengan kemerdekaan orang lain. Oleh karena itu perlu hukum. Hukum itu pada pokoknya satu disebut dengan hukum publik, yang kedua dengan disebut dengan hukum privat. Kalau bahasa kita disebut yang satu itu kriminal, yang satu itu perdata. Yang mana yang kriminal, yang mana yang perdata, itu nanti secara pokok mungkin bisa menjelaskan nanti. Tujuan dari hukum tadi itu kedamaian. Alat dari hukum itu adalah keadilan. Yang dicapai oleh hukum itu keadilan. Kalau kita tanya apa arti keadilan, keadilan itu bukan terletak pada seorang hakim seperti itu. Keadilan itu terletak kepada individu-individu. Kepada seorang guru harus adil terhadap murid. Kepada seorang kepala desa harus adil kepada bawahan. Kepada seorang camat harus adil kepada bawahan. Kepada seorang hakim harus adil kepada apa yang diadili. Kenapa demikian? Bagi kita orang Islam, silakan baca surat An-Nisa ayat 58 yang bunyinya begini: Innallaha ya'murukum an tu'addul amanatu ila ahliha fa iza hakamtum bainan nas fa'dilu bil adli. Sesungguhnya kata Allah, kami memerintahkan kepada kamu untuk menyampaikan amanah kepada para ahlinya, kepada yang berhak menerima. Apabila kamu mengadili antara dua orang manusia, maka jatuhkanlah hukum yang seadil-adilnya. Kalau kita tanya bagaimana keadilan itu, apakah sama berat, sama ringan, apakah sama banyak, sama panjang? Bukan. Kalau Tuhan Padang sini berbagi nak sama banyak, batimang nak sama berat, anak nambah lebih kan seketek. Desa itu keadilan. Kalau kata orang Kanji, tanah sama-sama hak makan suhang, mungkin juga itu keadilan. Maka lambang dari pengadilan itu bukan timbangan, ya. Sebab kalau sama pohon belum tentu itu adil. Kalau sebelah mutiara, sebelah batu, sama pohon tidak adil. Harga mutiara miliaran beli, atau batu mudah beli. Nah, inilah keadilan yang nak kita cari. Bagaimana keadilan? Dulu pernah sekolah orang Ciko, kata Pak Mual, ngatakan keadilan itu meletakkan sama dengan meletakkan cincin dalam tubuh. Sekarang mau beli cincin, bukan masalah harga cincin, tapi ini contoh. Cincin meletak di air manis. Kenapa udah letak di tangan deh? Kan gagah mana? Ini tangan awak, cincin awak. Kenapa? Tidak adil. Nah, ini persoalan hukum. Tidak adil. Kalau kamu yang awak punya anak 5 sekarang, sobat mari di sekolah, umur 3 tahun. Nah, sobat kelas 1 SMP.
kelas 1 SD, naswak lah SMP, naswak lah SMA. Kebetulan kamu banyak jual kentang, banyak dosen, anak alimu beli alimu. Bagi anak seseorang, kata-kata itu adil, tidak adil. Karena bagi anak yang belum sekolah atau bagi anak yang masih SD tadi, itu bapak-bapak membunuh anak kalau kasih rendah, bukan adil. Mungkin adil untuk anak yang duduk di SMA dibagi motor. Nah, itulah yang dikatakan keadilan. Jadi keadilan itu meletakkan sesuatu sesuai dengan tempat. Nah, oleh karena ini sifatnya sangat relatif, maka kami hakim-hakim ini mencaci masyarakat. Bapak-bapak akan mendengar, aduh orang maling ayak dukung cuma 2 bulan, aduh orang maling sen 15 juta dukung cuma 2 bulan. Wah, hadir hakim ini makan soko, hakim ini timah mereng. Kan itu yang kita dengar selalu mengatakan hakim tidak adil. Kadang-kadang dia kalau mencaci maki orang, barangkali kalau punya berdaut lah banyak lah untuk kelinguk. Tapi itulah resiko dari satu jabatan. Karena dulu waktu menjadi hakim ditanya, kamu berani mati? Berani pak. Berani caci orang? Berani pak. Nah, harus siap memang. Jadi kalau kita diintai waktu jalan, wajar-wajar baik itu kita seorang hakim. Maka kalau nak jadi hakim memang harus dipulih-pulih tanya seliau lah. Kalau tak mani malah jadi hakim. Kalau kena mau dulu balik ada salah. Nah, bab nanti teradil itu uang penjahat, uang jahat. Bayangkan itu, dan kemudian orang nak pergi ke pengadilannya tidak nak kalah. Dia bukan mencari kebenaran, tapi dia mencari kemenangan. Nah, ini jadi persoalan. Kalau orang mencari kemenangan, nah itu repot lah. Biar dia bisa meraih dulu buku debatnya repot lah. Nah, itulah persoalan kami hakim. Karena orang bukan mencari kebenaran. Kalau mencari kebenaran gampang. Sayyidina Ali, kalau kita mempelajari sejarah Islam, waktunya dia menjadi khalifah, mengajukan gugatan ke hakim. Hakim itu yang engkau coba bayangkan itu. Baju besi Sayyidina Ali itu dari orang Yahudi. Kata orang Yahudi tua, kata Sayyidina Ali yang khalifah itu. Padahal hakim yang adil ini diangkat oleh Sayyidina Ali. Nah, di depan sidang pengadilan, Sayyidina Ali tidak ada bisa membuktikan bahwa baju itu itu. Soalnya ada saksi Arab pula. Sedangkan orang Yahudi ada saksi. Walaupun belakangan diketahui saksinya palsu. Akhirnya kalah Sayyidina Ali. Nah, pada saat kalah, orang Yahudi ini merasa ini perbuatannya curang, lalu mengatakan, inilah keadilan. Walaupun saya seorang Yahudi, perkara dengan hakimnya Islam, rajanya Islam yang diangkat oleh orang Islam, oleh khalifah Islam, tapi tetap kalah orang Islam. Karena bukti di depan persidangan tidak ada. Sebab hakim bersandar pada barang bukti. Jadi kalau bapak-bapak nak menjadi elit dalam usul, tanya dulu, berani tak kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti? Dengan kata-kata kita mengatakan si A kalah, si A menang, nanti kita akan diadili. Jadi itulah persoalan. Sehingga dikatakanlah oleh hadis Nabi, 2/3 dari hakim itu dalam makum, 1/3 masuk saku. Itu kan masih masuk saku, tidak ada jaminan masuk saku. Kalau zaman masuk maku kalau barangkali kalau ada jaminan, tidak ada. Kalau bisa masuk saku kalau barangkali, karena tidak ada jaminan. Kalau kami hakim ada jaminan 1/3. Kita usaha sekarang berkompetisi bagaimana cara merebut 1/3 tadi. Kalau guru-guru udah mengenal hadis selalu enggak, entah kalau besok habis tahu tipu dari Ahmadiyah dan hati kan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita sebenarnya hakim kalau dalam positif. Hanya tingkatnya beda di permasalahan. Kalau anak kita cekak, guru, anak kita lama atau anak waktu. Kalau tidak adil, ini kita hakim.
Kau salahkan, ini kita hakim, nanti akan diadili Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil zarah, kata Buya, kata Al-Quran, bukan Buya, yang kamu buat baik, kamu akan menerima kebaikan. Sekecil zarah, satu kejahatan, kamu akan menerima kejahatan. Nah, maka itu kita bertindaklah adil. Jadi kalau kita jadi hakim, kalau kita balik dalam hukum Adam, itu paling banyak falsafah. Ada yang katakan hukum Jawa wujud, ada yang katakan hukum tebu balak tebu mana balai, ada yang katakan hukum gelap itu, ada yang dikatakan tebu papan menginjak dari papan kontak tiba-tiba dikempris, tiba-tiba mati dipicik, itu hukum. Inilah nanti yang kita pertanggungjawabkan. Maka itu kalau kita nak jadi hakim, jangan pikir dulu apa rezeki itu dalam perkara ini. Jangan. Sekarang kita jadi hakim lillahi ta'ala, kita jatuhkan, kita adili perkara ini. Mudah-mudahan Tuhan akan memberikan hidayah atau petunjuk bagi kita. Inilah ibadah kita. Nah, kalau ada rezeki bagi Tuhan Allah rela, ya silahkan tanya. Nah, ini persoalan. Jadi persoalan keadilan itu tidak habis-habis. Selain itulah kini itu jaksa, polisi, hakim, pemerintah, seluruh DPR segala macam tidak ada di mata masyarakat yang baik, bukan? Salah pula. Kini zaman reformasi salah pula. Berarti pada desa ganti baju pangkat saya ini baju kaos, besok bagi baju hijab, bagi itu ada adil kalau desa. Belum tentu. Tapi selalu ya itulah. Ada nggak namun yang tidak berarti lagi di desa kan ada orang di desa. Untuk gua berarti saya tidak akan menggak pengadilan. Gua pikir ada orang yang di hakim yang tak di hakim. Taimo caci kati, taimo dipuji kati, taimo problem itu resiko dan satu jabatan. Jadi bagi bapak-bapak yang mungkin jadi pejabat, resiko dari jabatan harus kita sadari, itu pasti akan timbul. Nah, sepanjang kita berniat baik untuk menjalankan tugas, insya Allah ada pahala. Jadi kembali ke persoalan hukum itu ada dua tadi, yang satu kriminal, yang satu perdata. Yang dikatakan kriminal, ingat baik, sesuatu persoalan yang tidak bisa diganti dengan uang, nah itu kriminal. Apa contohnya? Mencuri kebau siku, kebau bisa kita balik, kebau tidak jadi persoalan. Yang jadi persoalan perbuatan mengambil, itu jadi persoalan. Yang kami adili di kantor itu, kalau pidana namun kalau kriminal tadi pidana, namun silakan ke pengadilan. Itu perbuatan, bukan benda. Nah, disinilah peran hukum adat tadi sebenarnya. Kalau kita minta ganti rugi bendanya, bisa melalui hukum adat, bisa melalui hukum perdata. Nah, jadi sesuatu yang tidak bisa diganti dengan uang, namanya pidana. Contohnya, uang tiu, yang diganti tidak bisa diganti dengan uang. Uang pitnawa tidak bisa diganti dengan uang. Uang kau ganti tidak bisa diganti dengan uang. Uang ganti tidak bisa menolak, tidak bisa diganti dengan uang. Jadi kesimpulannya apa yang dilindungi oleh hukum pidana? Dolimu. Pertama nyawa. Kalau Ahmad Sunnah, hak nyawa atau hukum adat. Yang kedua tubuh, raga, melindungi tubuh. Yang ketiga harta. Yang keempat kehormatan. Yang kelima kesusilaan. Itu dilindungi oleh hukum pidana. Inilah katakan hukum publik tadi. Maka katakan dia kalau di orang pengadilan ini bertentangan dengan kepentingan umum. Nah, inilah yang katakan dengan kepentingan umum tadi. Maka kepentingan kita siapa penuhoka dado nanggu mati. Tidak ada kaitan nih. Perbuatan mengambil
pidana, tanpa izin itu pidana. Kerugian dari Mustafa ini perdata bisa bikin gak baju pun 3 juta gak biasanya nggak tahu baju pun cuma 500 beli ya, cuma 52 kan 50 bunga itu perdata. Nah disinilah hukum adat bisa masuk. Banyak hakim, jaksa, polisi yang tak tahu itu. Atau diatur di dalam undang-undang darurat atau undang-undang darurat yang undang-undang darurat nomor 1 tahun 51. Kalau ada polisi atau hakim jaksa tanyakan dalam pasal 5 B hukum adat yang dirubah itu bukan hukum adatnya, tetapi peradilan adat yang dirubah, tapi kaidah hukum adat masuk ke peradilan itu. Jadi kalau ada satu perbuatan pidana yang menurut hukum pidana material ketahuan itu, hukum KUHP itu tidak masuk, tapi menurut kita siku salah, menurut adat kita bisa masuk ke pengadilan. Apa contohnya? Ngomong buat salah dalam usul. Ngomong salah tuh kalau ini suku sama suku, walaupun lagi guna, tidak bisa pilihan bersihkan engkau. Kalau dia bersihkan engkau bersih nakal, kita bodoh, jadi makotnya. Dia bisa masuk, dia bisa menahan. Tapi adat katanya salah menurut adat. Nah, kalau salah menurut adat dulu yang seperti ini dikenakan hukum pelalo namun. Mungkin kadang-kadang nggak tahu hukum pelalo. Hukum pelalo itu hukum yang paling tinggi dalam adat. Di hukum mati atau yang dimasuk dalam luka dia terbuat dari anak lahir dibuang kalau ketelun 7 sampai senang hati dulu ya. Ini namanya hukum pelalo. Jadi kalau dulu artinya hukum mati dulu. Sekarang karena kita merdeka dijajah Belanda, bahwa Belanda banyak melakukan itu dengan orang pribumi, akhirnya dirobahan. Nah kenapa takut hukum itu masalah. Nah belakangan lah jadi kenapa baru perlu misiku wah langsung cuma itulah lagi. Kalau kita baru presiden tidak presiden, ini pun tidak tahu. Padahal tidak ada dasar. Nah, ini pernah terjadi waktu di Bangku pada zaman kebakaran tahun 40. Ada pertemuan di kantor Kodim, ketua pengadilan Pak Mustafa, namanya tidak tahu Pak Hakim. Lalu dia mengatakan hukum adat tidak berlaku lagi gitu. Jadi giliran bola langsung Hakim. Sayang sekali sama ketua pengadilan negeri Bangku mengatakan hukum adat tidak berlaku. Apakah saudara ketua pengadilan tahu pasal hukum adat bukan hukum positif? Tunjukkan dengan saya pasal-pasal. Diam. Maka coba undang-undang nomor 1 tahun undang-undang darurat nomor 1 tahun 51 mengatur dalam pasal 5 huruf B ini akhirnya minta maaf. Nah diambil alih oleh Pak Dandim waktu itu, kata Pak Dandim, maka kata waktu itu sih banyak menguraikan hukum adat. Nih Pak Edin masih hidup, nih Pak Edin lagu barang matur senang, sehingga lembaga adat banyak yang hadir, sehingga lembaga adat langsung mengatakan, oh itu benar, itu betul kan, mengatakan salah kebakaran, kesalahan. Nah itu ketua pengadilan minta maaf. Nah ini ketua pengadilan. Padahal budak ketua pengadilan waktu itu hakim biasa waktu ngomong. Nah ini satu contoh. Nah jadi yang bisa diganti dengan uang itu namanya perdata. Bidangnya di mana? Banyak sekali. Sama banyak dengan pidana. Pidana itu tadi, misalnya sekarang tuh pidana umum. Pidana umum itu seperti tadi pembunuhan, pencurian, penipuan, penggelapan. Nah, itu masuk pidana umum. Korupsi, pidana umum. Kemudian maling kayu, ngambil kayu, illegal logging, pidana umum.
Jadi banyak itu anunya. Bidangnya ada lagi perbankan, mungkin kalau macam itu banyak yang juga tidak ngerti gitu lah. Ada delik perbankan, banyak macam. Delik negara sampai ATM mungkin itu diatur dengan pidana. Nah begitu pula banyak delik perdata. Perdata ini tadi jual beli masuk perdata, waris masuk perdata, hutang-hutang masuk perdata, perkawinan masuk perdata. Banyak sebab tidak tahu banyak. Nah ini persoalan materi bahwa nanti tahu bagaimana melaksanakan ini, bagaimana menuntutnya. Nah ini persoalan susahnya. Itu lah kata kalau sebanyak ini kalau menyuruh tang gigi rasanya nggak tepat waktu, ya. Karena buat baca balik itu pun gitu satu biji satu kata patah kata yang kita katakan bisa diterima sekian, kalau bisa sekian ribu hak yang tidak bisa balik itu bisa menyorot atau tadi itu kan. Jadi kalau pidana ini bagaimana jalurnya? Jalurnya ke polisi, dari polisi ke kejaksaan, dari kejaksaan bawa pengadilan. Polisi petugasnya, tugas polisi menyidik. Dalam menyidiknya berhak menangkap kalau perbuatan bisa ditangkap, bisa ditahan. Kalau perbuatan pidana yang menurut hukum pidana ancaman tidak lebih dari kurang dari 4 tahun, tidak disebut dalam pasal 21 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka tidak bisa ditahan. Jadi itu kasusnya apa tuh? Nah kalau tidak ditahan enggak, sidang pengadilan itu ditahan enggak, pasal yang dilanggar ini tidak bisa ditahan. Hanya baru bisa ditahan apabila diputuskan hakim, putus hakim nanti ternyata putusannya Maimu, jaksa Maimu akan tindak kasasi lagi, baru menjalankan hukuman, namun misalnya jatuh ke 3 bulan baru bisa langsung. Kalau perdata tidak pakai tahanan. Kalau bapak membuat hutang banyak-banyak, kalau kita selisih salah hutang jual beli, kalau kita ambil paten tahun, tidak amat tahan, karena ini perdata. Nah, jadi pidana tadi disidik oleh polisi, setelah selesai di polisian, diserahkan dengan jaksa, jaksa dibuat tuntutan, dikirim ke pengadilan, pengadilan diberi nomor, ditunjuk hakim majelisnya, baru disidangkan perkara itu. Itu dipidana. Kalau perdata tidak, kalau ada hutang piutang tidak selesai, tidak nak bayar, maka langsung kita maju ke pengadilan. Polisi jaksa ada gunaan, tertinggalkan itu. Langsung ke jaksa ke pengadilan, di sini kita buat soal gugatan. Kalau kita tahu kita buat aduan, kalau kita tidak tahu kita minta tunjuk dengan hakim, tim ketua pengadilan. Kalau bagi yang turun bisa langsung ke ketua pengadilan, ketua pengadilan nanti buat gugatan. Lalu kita bayar skot perkara biasanya bukan uang sidang. Ini kami yang sidang tidak dari atau pre, namanya itu tugas. Yang ada dapat sen itu orang yang manggil, uang jalannya manggil. Misalnya dari bangku yang manggil Ciko berapa uang jalannya itu mendapat. Nah itu yang dibayar oleh penggugat tadi, penggugat yang mendaftarkan perkara itu, yang menggugat, itu yang baik. Nah jadilah busuk. Kadang-kadang itu timbul niat, nak bertemu seperti ini, ya. Selama 20 tahun menjadi hakim, bagi yang jangkat semacam sampai semacam nih, ada guna boleh membuat. Ingat, haram kalau dia menolong pagak nak seperti ini. Marilah tiba balik dan mengajak teman seperti ini. Tapi kalau ada menolong, wah sebenarnya kita tak jadi hakim.
Nah agaknya jadi guru, jadi pegawai Pemda, jadi camat, jadi mati hakim tidak ada gunanya. Nah dia mau soalnya. Barangkali kalau mau nanti posisi atau mau mati, 50 tahun ke depan tidak perlu harus menang jadi hakim. Tapi bila harus menanggap karo adalah bu, enggak. Nah, ilah. Kalau kita sakit baru melakukan pada hebat itu. Mau sebelum kita sakit kita lah tahu waktu upan. Satu contoh misalnya, tidak perlu kita mendalami ilmu upan jadi dokter tiap waktu jadi obat jadi dokter tidak tahu. Kalau hari angin boleh yakin untuk mencegah masuk angin. Kalau nggak masuk angin bakal jaket itu mati gitu. Ambil itu apa? Kalau ada taruh itu juga mau nelpon mau. Anu itu kan aku ada yang jadi ini kasih. Apalagi lah telepon mana pada umum. Ini persoalan. Jadi timbulannya apa tanah mau senang kok seperti ini timbulan. Bila ada kasus malammu, ada kasus, boh. Aduh dong, nah itu lah, ada persoalan gitu. Dia juga baca makat tuh, mamud, makat go, itu nanti makat go, itu. Tapi ada kasusnya tadi ha, kadang-kadang bingung, apa? Duduk di sore kantin lah itu, kantin yang mengandalami sedikit ini. Padahal kalau bapak-bapak tahu Sungai Tenang ini mulai dari tahun 80 sampai kini sedang terjadi pergeseran nilai yang luar biasa. Seorang pengamat ilmu sosial kalau tahu sejarah Sungai Tenang dari tahun 80 sampai kini itu jauh jarak. Satu saat kelak akan terjadi seorang bapak tidak menghormati, seorang anak tidak menghormati bapak karena bapak miskin. Menantu tidak menghormati mentua kalau mentua miskin. Menantu tidak menghormati mama kalau mama miskin. Kamu sedang pergeseran nilai. Dulu menikung, mengawali mengatakan kebanyak menikung itu. Kalau kita nempuh sebelum tahun 50, sebelum tahun 60, itu kan tidak kita ketimun di Jakarta itu tong lulu. Katuran cah batu kita barangkali belum suruh, mintanya lebih jauh lagi. Mana tadi minta cabai nakat keturunan nakan bonya mah bosen. Ini pergeseran nilai adat, nilai agama bertukar dengan nilai materi dengan uang yang paling baku. Nah, kalau hukum tidak jalan, agama lah lanjut. Sungai Tenang ini payah nalar 10 enam agama Islam benar. Bermain kok makah kalau sekolah senang ini udah ada Korea. Masa nggak masuk. Kalau menurut penelitian Mabok, apa kali sempurna 2 kali masuk Islam kan? Nggak kaya udah. Belum ada orang Sungai Tenang ini mau yang 2 kali masuk Islam. Mau kok. Yang banyak orang masuk Islam karena bapak Islam, minggu Islam, sana Islam, waktunya lahir. Allah Akbar. Lah dia sunang. Kedak kawi kerja mati suku besar Islam itu. Siapa yang pernah mempelajari Injil? Kitab Weda tapi pernah belajar. Agama Buddha pun pernah belajar. Nah, kalau kurang-kurang pendeta barangkali banyak mau hafal ayat Injil sudah orang tahun. Saya mau kata waktu Jambi. Menurut Injil Matius, ini kan pendeta menurut Injil Matius, silsilah Nabi Isa dari Nabi Daud ucapnya 20. Tapi menurut Injil Markus terjadi 46 silsilah. Lalu yang mana Injil ini yang benar? Kami orang Islam wajib beriman kepada Injil. Persoalannya Injil yang mana? Menurut kamu Injil Nabi Isa. Sekarang tunjukkan saya mana Injil Nabi Isa. Tahu kamu pelajari. Nah, dia orang mengatakan itu tidak awal iman bisa masuk Islam, sulit tidak. Yang banyak kita masuk Islam
syahadat betul, semaya betul. Kalau tak kiat jamu bangun itu cici maki ya. Om tak suka sawal cici maki ya. Oh kan ada semaya tak ada masalah kada. Itu yang mengheran pun. Kalau mau semaya tak pakai kiat, mau semayang Jumat tak pakai sapi, dimasalahkan orang. Orang ada semaya tidak dipermasalahkan. Islam kayak itu. Nomor dia dewe lah, pengalaman mau dewe ya. Semaya betul, poso betul, haji betul. Baru kita nyambung waris. Lah anak perempuan mendapat anak laki-laki mendapat 2 kali anak perempuan. Duh, kita sebut nama mungkin. Ayat Al-Quran. Kita Islam. Apa kayak Al-Quran dia tak tahu apa? Kalau ni haji kita tahu. Tiba yang ini tak tahu kan? Al-Quran mengatakan masuk Islamlah kamu secara keseluruhan. Bismi kapah. Masuk Islamlah kamu dalam bentuk semua ajaran Islam. Ya tak? Entah kalau Islam saya tertaimo, kalau KTP boleh Islam, kalau nang ani tidak boleh Islam, nah itu salah. Islam mencintai kedamaian, Islam menegakkan keadilan. Itu kita enggak keadilan. Kalau dulu kita punya masalah, nama kita itu salah. Kalau yang beruntung itu benar, itu udah kebanyakan gitu. Iya beda. Ibu Islam itu lah. Wih ini kalau sedekah dalam ini ada anak yatim haram kuno oleh Isa. Kita udah sambal. Bila kita lagi, ya haram kuno udah melakukan ini. Nah, itu masalah. Ini seharusnya ada mati, ada meninggalkan yatim haram hukumnya makat mahnya. Kita mau atau orang. Kalau kita dah makan mahnya bawa kita bantuan kita masing-masing bawa. Apa itu? Kami orang Islam. Kalau kita tak Islam KTP ya silakan. Lucuran haji. Pergi baca puasa lah. Banyak-banyak. Islam separuh bawa. Sekarang seluruh bangsa Indonesia hampir terjebak dengan Islam separuh tadi. Coba kamu lihat, siapapun ada suku kalimat ketua apa nama itu dalam piagam Jakarta itu mengatakan 7 ayat 7 kata itu kan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Siapa ada suku? Orang Islam, bukan orang Kristen. Orang ketiga orang usulkan, orang PAN, NU, orang bilang itu, tidak bisa itu, nanti hancur negara ini. Orang Islam, kalau orang Kristen, orang ini, syukurlah gitu. Tidak orang Islam. Orang Islam mana takut hukum Islam berlaku. Nanti kena tutup tangan, berarti ini warna ini. Tanya nanti kita bertemu nanti video sagu, nanti aku foto sagu itu semua lagi. Siapa ada suku hukum Islamnya? So Islam kita tak kata Nabi enggak. Kata Nabi, Fatimah anak Rasulullah kalau mencuri saya potong tangan. Anak angkat tuh ini. Kita tak wani, tidak. Kalau anak itu aku bebaskan, kalau ada waktu kita hukum. Nah itu, ya Muslim. Ya dah. Bilu itu Islam. Bolehlah Islam sebenarnya. Coba terjangkau. Nah seperti nomor kapah. Kalau ada pun bisa ditukan lain. Saya banyak membeli nang aku punya nang di puja-puja waktu. Ibu bagi apa harus nama? Padi makan padinya. Nanti kau pilih tu biar. Ini bang ketika koput. Wangi haram no dah. Jangka kalau hatinya Islam itu kan damai. Poput padi-padimu. Seperti itu, apa dikaji pak? Kira 30 kata, sekarang bukan menangat kamu ada tahu, ganti 50 kata, ganti. Kita mau rusuk dari nak. Itu nanti kau beruntung ganti. Mau jauh ganti beruntung tu, tak tahu. Cik, cuba kelihatan awak belum masjid. Mau dah mengatakan noai tengah.
Pak Gadu 500 sapiah, akak 300 sapiah. Dulu kita masuk surga. Keluar becek saya pun beli ya. Ayah bagi bakal masjid untuk amal akhirat separuh dua ayam. Meliuna anak 16 juta beli untuk bakso ha. Cuma 500 sapiah. 500 separuh dua ayam. Ayam apa Tuhan bagi itu? Kata Tuhan, apabila kami beri rezeki padamu, nafkahkanlah. Wah, nafkahi 500. Tuhan menambah hak gitu. So Tuhan ngeluar zakat, nah siapa kita pegawai negeri nggak ada zakat? Apa kata kita orang ini? Nah, sekarang tadi, zakat itu hanya wajib bagi orang yang sampai nisabnya petani, paling kurang 60 kibit per dia. Coba kita 60 kibit per juta sen. Setahun on luar 60 kibit itu 60 kalian nggak 100 kalian lah gitu apa sekalian tadi kita kata 10.000 berarti berapa juta 10 juta kan setahun ya kan baik Taruh ya. Nah 10 juta setahun kan pegawai negeri berapa gaji sebulan dihitung buat segala macam tengah 2 juta 1 tahun berapa juta 5 juta, ada yang mengatakan Hai mual masuk akun impak tidak pernah kita keluarkan. Kapan kita wujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Adil itu kita masuk Islam? Tidak adil. Kita minta keadilan, kita sendiri tidak pernah menjalankan keadilan. Kita pandang tentang jadi kapan kita mengeluarkan impak? Oh tadi ya kena ugi badak nah. Kalau ugi mah Jumpa ada gue. mana kentang 20 ton obatnya gua kentang bertanya dulu wah kentang mampu terus nggak persen wah pokok nanti kulanya ya padahal 1 juta diminta Tuhan berikan 2,5%. 1 juta cuma 20.000. 10 juta 250. Kalau Tuhan katakan berilah kayak keluarlah itu aku nambah nanti kayak itu memang banyak itu nah itu kebalaan kita terus ke umum sini kotori umum sini patah titik umum sini ikut umum kalau tidak kapan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita sakit deh uang Islam sudah tenang ini maaf ngecek ya seluruh kita sudah tenang ini kalau semayat itu hanya menjalankan kewajiban dia ada kewajiban anda uang Islam itu tenang Islam itu uang ini dapat tuh itu semuanya tuh karena Allah. Apakah nanti masuk surga aku bersyukur baru dulu tidak punya anak sekarang kita punya anak sehat bersyukur kenapa ada anak sholat kali itu aku Islam ya itu jadi sholat itu sebagai syukur kita zakat sebagai syukur juga infak ya syukur juga inilah yang aku katakan keadilan tadi. Nah jadi ini kalau kita bicara masalah hukum harus bicara keadilan, nggak bisa tidak. Masalahnya kalau kita tidak mengerti, nah ini tadi masalahnya. Aduh utang, aduh nggak berisi, tidak berisi nggak tahu. Kamu tidak takut, tidak tahu tadi, baik. Pegawai sawah, aduh tentara ngurus, kita takut, lama hidup. Kalau kita tahu ini perdata, ini pidana, datang polisi kita kata, Pak, mohon maaf, ini perdata, masalah jual beli. Ini kalau orang lawan mau tidak senang, silahkan ngadu ke pengadilan. Nanti pengadilan yang memindahkan. Itu baik. Kalau yang kembali dipanggil polisi, memang tugasnya ini kriminal. Nah, jadi harus tahu beda sering. Nah ini memerlukan hukum acara. Nah hukum acara ini ada waktu menolak sih hukum acara. Bagaimana hukum acara perdata, bagaimana hukum acara pidana. Hukum acara pidana ada penangkapan, apa syarat-syarat penangkapan, kemudian ada penahanan, apa syarat-syarat penahanan, kemudian bagaimana penyidikan,
syarat-syaratnya apa, bagaimana bisa diajukan kejaksaan yang katakan P1 segala macam tuh. Baru dan itu memerlukan waktu. Kalau ada waktu tempat lain barangkali bisa juga berdata nang singkatnya begini weh. Kalau ada masalah sawah, kita buat gugatan masuk ke pengadilan, juga ke pengadilan, pada ketua pengadilan mintanya sidang, nanti di situ kita bayi. Nah, sini oleh ketua pengadilan ditunjuklah hakim yang mengadili, kau dipanggil gitu untuk sidang. Sidang boleh kita ada seperti kita lalu surut, ada. Lalu surut ini dah berkek, wak ada tak pontah. Nah ini. Padahal menurut adat, hukum adat itu sangat adil kalau nama pelajar, karena syarat delik itu banyak. Kamu kira memahami maka kamu harus tahu lafal dalil siang malam bumi abimita. Lafal siang malam bumi rajo hamba Tuhan. Itu ada mengandung pengertian. Itu harus tahu bagi kita yang nak jadi hakim tadi, hakim adat. Lebih parah lagi, kita lah busuk melibatkan harus ada pendakwah. Hakim itu dari disumpah, saksi tak boleh disumpah. Jadi nangadi tidak pernah disumpah, saksi tidak pernah. Mana bisa kita percaya? Icet, kamu baca tino lepiat, apa-apa udah tentu dan kita macam tidak percaya. Kamu tahu sumpah, tahu Quran. Oh enggak, ya seharusnya enggak, asal lagi. Mas 10, mari kita bersumpah dulu agama kita untuk menegakkan keadilan. Demi Allah saya bersumpah. Langsung sebutkan, napani enggak kan? Napani enggak aku nambah sah. So ini ketika 50 juta, napani ibu anak. Besok nanti anak dulu, napani. Hakim enggak sumpah. Kemana saksi? Saksi boleh sebenarnya kalau kita mau seperti di pengadilan bisa kita mengadili hukum adat. Saksi disumpah, uang hadir mana? Coba lagi cek kau dah. Lagi cek ni halim ini. Kan disumpah. Kalau saksi pada sumpah kok. Bersuluh bulan matahari, bergelanggang matahari. Bisa itu kan? Si anak tua tak. Jadi harus kita tahu, ngomongnya seperti jual beli, apa syarat jual beli mau ada, tanah apa syarat tanah mau ada. Nah, ini harus kita tahu. Nah, cuma nama kalau singkatnya sulit. Jadi hukum itu banyak sekali. Jadi barangkali yang penting jadi permasalahan dulu harus tahu yang mana yang pidana, yang mana yang perdata. Jangan sampai kita dipanggil polisi, kita takut. Soal kita begini, kita bukan ini, itu baru latih 290 tahun di jajah Belanda. Sudah dijajah oleh Jepang, macam-macam penderitaan. Jadi takut, nggak ada polisi takut, sangat takut. Tapi kalau kita lah pernah keluar, dulu takut. Anu tahun 71 pernah atau mau melimpau, pernah atau mau membubarkan bicara lain, panggil polisi, panggil tentara, kita mengajukan pengadilan negaranya negara hukum. Kamu pernah ditangkap sama siau di apa? Tujuh ke Polsek, di Pra, mau barang ganti. Lalu kata Pak Saman, kalau Pak Saman mau tahu tugas seperti ini adalah tugas polisi, tentara untuk perang, tidak ada menangkap. Tapi kalau menangkap juga silahkan tunjukkan dengan bukan ada saku. Undang-undang nomor berapa pasal apa yang atur pada nanti. Pak Saman pernah ke Jakarta. Jakarta kedak lah pasal siang pukul 4 kali pasal siang. Dari masalah orang itu. Katanya, aku harus nanti kau tanggap Yusuf situ, dijangkat Putra Yusuf. Sekarang kau bayar uang aku yang aku tiga itu, aku beri surat 1 bujuk. Ketemu Pak Saman, surat Pak yang itu ada ini baku. Berarti kalau Pak Saman yang tak sen, nggak mau buat potensi Yusuf mau lapor aku di baku. Pak Saman merasa,
Kenapa? Kenapa di sekolah? Nah, kita udah kadang bini kita, bapak kita, salah kita kan di sekolah, kalau ini nggak penting gitu pun susah. Nah, tapi kita tak asal kita tahu dulu yang mana yang pidana, yang mana yang perdata. Kawin, kawin apa itu? Pidana perdata. Perdata. Jadi hukum perkawinan perdata, hukum tanah perdata. Nah, tidak bisa kalau gini kata tuh mau tuh gini mau tuh tak. Walau atau minum keterangan belum tentu. Apalagi sekarang, terutama meraih ke tengah, mengenai hukum adat itu sudah bergeser, sudah bergerak dari awal. Nah, padahal itu hukum perdata, humaris. Satu contoh di tengah 2 tahun. Di tengah itu 2 tahun 3 tahun terakhir ini tanah lahan tapi anak jantan. Udah gagahnya apanya? Tanah sawah tapi anak tino. Lalu kata, ini mubah. Mengadu mau ketemu dalam hukum seperti jam 9 lurah ini waktu orang dulu mau tahun setengah 2 itu ditetapkan adat dengan pemakai tanah nan berbeda, rumah nan berbuah itu benar mau itu tanah tino. Apa nanti anak tino ada tetap di situ. Namun anak tino adalah hartoberan. Apa yang dikata hartoberan? Hartoberan itu 2 macam. Satu berat benda. Nah, kalau rumah ini nak diangkat bahannya rumah. Kalau sawah nak diangkat bahannya. Tanah nak diangkat bahan. Satu itu hartoberan. Yang kedua yang dikatakan hartoberan, berat perasaan ngambil. Perasaan kita ngambil. Mau contoh saudara. Kalau meninggal ibu, aduh ibu nak subah berlian, atau kata ibu nak subah setelah kilometer sebelah, kau dah ngambil. Bahan tidak kita ngambil subroka sangat hidup itu. Kan itu pakaian tino. Kalau kita pikir pakaian. Tapi tujuh turunan kalau aku itu tak laku lah madan uang ngebali dengan muka sebab kelingo ini itu ngata ingan walaupun itu berlian bahan perasaan mesti jahit na rumah wah taingan nih buru-buru sebelum cakap dulu ni bahan apa taingan nih dami berapi dan ngambil kasur kayak dulu ya kan. Kalau kita balik dengan hukum adat mengatakan anak tino haus dapat minta nasi, kita dapat minta nasi, maka rumah itu satu dengan alat anti rumah. Kalau demi tapi banyak masa anak tino, saya dah buru-buru anak itu dah banyak malah tino, berat pasal kami, kalau pagar apa. Nah, jadi yang berat perasaan kami itu masuk hartoberan. Sehingga tergantung pada desa masing-masing. Kalau lain, kalau dua ganti atau ayah gulung api ke deh, kalau bahat perasaan kami silakan. Kalau dua ini buat mati, mereka api tanah timur kalau itu nak kesepakatan kita yang masih ni. Kalau itu nanti katakan adat samuk sekodata pegang pakai masing-masing, ambil lah lapi. Ya, mana urusan nak timur tidur ke kasur di bawah lawak kalau. Kalau itu dari kata berat perasaan tadi tidak masuk sini. Mesin jahit dulu kita jantan saya sebelum senang. Saat ini dulu kita kata kena kagawati mahal apa? Itu tak ingat baik. Kelak tak mau. Dan bukan tidak mau, misalnya tidak mau mati. Berat perasaan nabi. Piawa kata. Sebab sana tino menurut adat lama puskausak nantu tadi kita dulu. Aus dapat minta air, kita tak nasi. Bila tasawuf tajak dibakar, terkilang terberdulai. Kita nak jantan ini. Kita kata kalau seperti bukit. Abi ada setuju, anak ada setuju. Sangat tino harus cukup. Kalau badan lah tuh, dah ada bisa lagi melamak kau ni.
itu bakon atau mat tadi berapa warna kino. Nah kini dah di bagian ada lagi atau mat tadi lebih besar dikit karena beruntung tangan kaya lagi nih. Nah baik kejagaan bawah. Nah berubah hukum adat. Walaupun apa negara dia boleh platnya tuh. Platnya itu bagian kecil dari jangka. Jangka itu bagian kecil dari Merangin bagian kecil dari Jambi bagian kecil dari Indonesia. Tidak bisa kita namun hukum dewe lah ada. Kalau iyo, kalau anak minta atau bapak, itu lain persoalan. Bapak wah bukan nah, wah ada tanah minta, tanah tidak. Maka kalau waris atau hak itu keliru gitu. Kalau dong juga tadi hak, agak beruntung itu salah. Cukup keliru dalam hukum adat Jambi. Tetap tanah naga bidak anak menyantap. Nah di tengah terakhir ini ya bergeser dikit. Aduh sapana saptini. Nah tahun 60 orang deh. Sapana sawah naga buah naga bidak punya. Saptini tuh tanah naga lupa. Nini baru balik ke mulai balik ke provinsi sawah lunda. Oh sumpah bu. Belanda gunung tu. Tanah naga bidak. Radang tuh anak tinung tuh tiba kita kena beruntung kan hukum Arabia larang nih TNKS ini hutan lindung ini tidak boleh lagi ini hutan larangan. Nah itulah tidak bisa. Kalau seandainya ada timbul perkara maju ke pengadilan akan mencari ahli hukum adat tak akan menjalani seluruh uji jadi 19 sampai ke umum atau tanam nama berbeda tapi anak nyata dan anak tidak kalah. Tadi kalau begadang jadi, kalau udah tunggu Pak Wati, begitu, mana cepatnya tadi orang nunggu kan? Ah salah. Karena nama beda tetap. Sebab itu harus tepat medali kita nasi itu nanti. Ah cak, kalau udah salah, kita sana jantor minta manyo, dah pernah lagi, dah ini salah. Tentunya nih. Nah, enak nanti tahu tidak. Kadang bisa kuju minta oleh sopi di jendak lagi tidak. Ye, anak ke sawah. Mana sawah-sawah wah. Ini masalah. Nah, kita kadang-kadang hukum kita lah menangguh itu menangguh lah dan enggak jadi. Hukum itu lebih diatur nanti untuk menyuruh kapan. Itu masalah. Banyak yang makhluk itu pergeseran nilai tadi, nama katakan pergeseran nilai tadi. Hukum adat bergeser, hukum agama bergeser. Kini jangan cukup-cukup nak ngajak awak ngaji, awak nak nyemperon, awak agak. Apalagi nyemperon hukum, nah, no hukum. Baru menasab nak melanggar hukum saja. Awak nak nyemperon, awak nak nanam cabai, nak nanam kentang, nak nanam itu materi berjalan. Inilah yang disebut dengan pergeseran. Perang. Nah, kalau hukum adat, hukum ini tidak jalan, agama tipis, lihatlah satu saat nanti. Wong tidak malu dadu lagi. Kalau tidak malu dadu lagi, susah. Bagaimana kita membayangkan kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang barangkali yang pernah ke luar kota, pergi beli di kebun raya atau nonton pasar malam, tidak bisa kita ngatur, bisa tidak sih? Tengan gitu nih. Nah itu kan terjadi begitu, pasti. Tidak bisa tidak itu. Dengan speaker ada Meksiko berubah ada. Kalau gini, tak tapi kita makan sekitar lagi pun tidak ambil lah. Kan contoh kan, ketika lagi Jambi dari batu. Nah, jadi tidak salah kalau buat siku berdengar usai soal, tidak salah. Jangan salahkan anak muda. Yang salah siapa? Wong ada masalah. Karena masalah itu yang lurusnya selama ini itu tadi kalau orang sebayar tidak kepiah itu dan bahwa jadi jujur orang sebayar tidak perasa tidak perasa sapi itu nanti bahwa orang ada sebayar ada yang lurus kan. Seharusnya orang ada sebayar itu jamari gitu. Hayya Allah sholat. Nalas sebayar nanti punya nabi putih punya kaitan pada mengurus ketutup soal model namun. Dado ayat Al-Quran yang kata sembahyanglah kamu pakai sobat haram demi Allah kalau dado. Dado.
tutup aurat ngadu. Nah salah gitu, adat salah, agama salah. Nah itulah, ini kata tadi pergeseran nilai tadi. Jadi harapan ke depan, mudah-mudahan kalau tadi udah mau ngobrol dengan camat atau kan ada program perbaikan hukum adat, kebetulan gua ngarang hukum adat itu, bukan judulnya Tambo Adat Alam Sampai Sumpah. Itu ada kalau dalam itu. Kalau kamu buka dalam adat, nah hukum pampai, hukum bangun, hukum tepuk ada di situ. Di tengah udah tahu dari mulai. Di tengah menguli kalau amang perorak itu menyangka. Kalau bangun takut. Kalau katu lah luku udah pampai. Itu kenapa pas kata ya apa dua yang dua. Tapi pernah tuh pada perlu kami sikut, kami kena nah Mei 20. Nah bapak betul tak 20.000 anak tadi aglapa bawah mengkapak anak awak 20.000. Waktu tanya ini, tanya mesti kayak gitu, budak kalau anak itu ganti 20.000. Dan pasti nggak ada ubat dokter BP mana kita salah lambat tua kita salah tadi ngobrolnya orang lain tahu dah. Nak kata ini itu tidak tahu ada. Nah seni itu apa? Bukannya saya buat dia. Seni itu kita kaji menala. Tanya aku tu kami. Seni itu program. Kita bilang kabau ke pegawai ke daerah Sumatera Barat. Seni itu 1 gram sepope. Begitu. Bapak boleh mengkau segram. 1.000 berarti 150.000 seni. Kena 20.000 apa? Lu kita semua 3 gram itu. Kalau 20 sampai, berarti sekitar 3.500 ya. Sekitar 20 gram. Lu kita semua sana. Baru tuh orang takut warna muka budak, warna muka warna orang. Kalau kecil babatu gedang babungkal ani lagi masalah bona. Tidak kalau kata aku di pandai dah beruntung. Kalau saya tidak ya. Lain nama lantu ko ya. Aku dah beruntung. Lalu ko anak dapat. Wat anak sih. Apa pelanya panggilan nama akar. Punak yang boiku. Pago kabel lagi tidak apa nunggu 20 di mana? Pago lah dalam wain 20 kambing nasi kupi kambing anak 20 nih. Cuma 20 ekor lah nyam tadi. Kalau makan besar apa ini? Ya nama anaknya kan bolaknya. Anak-anak lu kau tu orang peda. 20 beli si tahu lah bis. Ini adil kah itu? Kalau kita balik ke keadilan itu adil dah. Ini lah terlupa, dah kalah tumpah, daging lah terkuat, orang lah putus. Kan tidak kalau aku jangan kamu daging terkuat, orang putus, pulang laku atau lalu tinggi gitu lah, lalu ban. Nah, kita ada ngaji ada apa nama luku, apa macam luku. Apa hukum-hukum, dan kita tak tahu lagi tak. Dapat kalau itu ini nama keadaan itu usaha. Padahal hukum itu berbagai macam hukum pak. Apa ingat bisiau, bisiau dulu pernah mana buat bisiau. Lalu dia punya hukum apa 20 kami siku selamat semanis. Kalau semanis 10 tertimpa tanya kamu tanya yang mau naik moda katamu, kalau mau sakitan, cuma kalau ada kami pelanggar, kalam nak jalan lain nak hilir, tidak benar itu dah. Sekarang tanya lah dengan kamu apa nama lukon, apa nama kupa. Sebab kalau buat 20 kami siku, katamu kita itu waktu itu tahun 97 paling banyak 500. Nah karena mau ngawal rumah ni kita mau lah bagi kesen 2,5 juta. Kini pada kamu mampu di pandai nang hadir atau kamu naik nama kalau bisa ada di kesen 2 juta. Terkelak. Masalah belum pun tu budak di rumah dah tahu ada sebab kami siku poin 20 kamu mau
Selama sama ini sudah lapor dah PF anu tu budak tu dah. 2 jam orang jago. Wah klinikus bising. Sudah ni ngerah. Kalau mau ini kamu luko ni, luko balung tinggal kue. Pampe nama pampe. Apa nama tukap? Iku bangun kepala pampe ini. Baru bisa kamu katakan cik begitu dah muka lu atas kena tu cocok. Ada usah balik kamu kesatukan. Kebetulan pula awak naik berlembaga di Sulawi. Nanti nesang. Lailah. Nah inilah makanya kita ini. Kita dah nak lagi belajar mana adat sebenarnya menggali adat benar. Ini persoalan. Jadi barangkali pertemuan malam ini sekedar itulah dulu. Barangkali nanti kalau ada yang nak tanya, nanti mungkin bisa menjawab atau tidak. Nanti lah kalau tidak, nanti mudah-mudahan kali bisa menjawab. Mudah-mudahan ada manfaat pertemuan ini. Karena terus terang barang jual beli. Kalau pembelinya banyak, biasa barang banyak bu. Nang di kedai kan itu sah. Jadi kalau dijangkat ni dado toko hanya TV sebentar. Kenapa beli dado ada? Dado toko hanya mobil. Kenapa beli dado ada? Nah dado tu di kota dah. Kira-kira begitu. Ya. Jadi adapun apa yang nak berbicara tadi barangkali menyinggung perasaan bapak-bapak yang hadir itu bukan tujuan bu. Tujuan yang ingin mencapai mudah-mudahan dengan pertemuan ini membuka wawasan kita masing-masing untuk bisa bagaimana menerapkan bagaimana kita bisa berlaku adil di tengah masyarakat setidak-tidaknya di rumah tangga itu sendiri. Itu jadi lebih dan kurang barangkali ada yang menyinggung perasaan karena sebenarnya balik ini bukan tujuan nak melakukan tujuan hukum, tapi ini atas permintaan Pak Camat ini sebetulnya kalau nyelom tutua harus berapa pansu dengan mulai ini naik. Jadi adalah wajar bagimu kalau minta dulu karena dan juga rusun tigo mulai buku maksudnya itu kan hal awak kamu semua tidak senang membeli awak sikun tak bawa ke pengadilan lebih-lebih tidak mati. Kalau bisa kita selesai, kalau sudah selesai. Kalau tujuan hukum itu keadilan juga. Ingat perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu di atas dari keadilan. Perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak itu sama dengan undang-undang bagi perempuan. Itu kata hukum yang disebut dengan azas fakta sunt servanda. Jadi perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang bagi perempuan. Nah, jadi kalau doang berjanji nanti betul itulah hukum. Baginya bu pertimbangan bukan hanya bersalah, itu hukuman mati. Karena mau bersumpah dulu. Anak sedikit masuk masalah itu tadi, mengkokan tua melarang hukum sumpah mulai dari orang tua bangun sampai dari menolak ini. Apabila mati orang itu siapa tanggung jawabnya itu sebenarnya. Pemberon jatuh siapa yang tanggung jawab? Kamu lid tanggung jawab, kamu kalau kita takut jadi mati, mah jadi hakim. Kalau kita tadi, kami jadi hakim lawan mati. Memang kalau kita jadi hakim itu berani mati. Kita akan diancam wah, akan dibenci wah, itu pasti. Tidak ada seorang hakim di bumi Allah ini yang bisa menjatuhkan hukum yang adil bagi kedua pihak. Bab salah satu pihak kalah. Nang kalah pasti yang mengatakan hakim tidak adil. Itu di mana bumi. Nah, balik dan sumpah tadi, ada saran kalau dikenakan. Bisa, ada saran boleh bisa. Syaratnya kalau saksi wajib disumpah. Kalau saksi ada disumpah, ada gunung, ada undang-undang atau seperti itu. Kewajiban saksi 3 menurut hukum. 1 wajib datang kalau dipanggil oleh berwajib. 2 wajib bersumpah di muka sidang.
atau di pengadilan ya, di pengadilan. Yang ketiga, wajib menerangkan yang benar. Itu kewajiban saksi. Nah, maka itu disumpah. Mana kita ada percaya kalau tidak disumpah? Tidak bisa percaya. Ini maunya tuh sumpah bohong. Saya tuh lah beda Al-Quran. Kalau gitu Quran aja yang sur. Takut buana. Tidak benar. Kalau ini benar, berani karena benar, takut kalau salah. Orang benar mati jadi takut nanti. Nah, persoalan dalam karo itu tadi kita udah nolak kebenaran, kita nolak kemenangan. Nah, ini sulit. Nah, maka ada terjadinya saksi palsu, saksi disebut waktu banyak. Di zaman Soekarno saya banyak orang masuk penjara karena saksi palsu. Mungkin kalau kau pernah baca koran, ada yang kata sengkon karta dulu. Ini masuk penjara dituduh menolak. Saksi halapat, buat hakim dah cayu. Rupanya saksi-saksi palsu. Nah itu jadi untuk menghindarkan palsu, saksi boleh disumpah. Dan kita lihat harus disumpah, mana ada di sana dan nggak keadilan. Nah, ngapa Mas? Timbul pertanyaan. Siapa yang berhak menyumpah saksi? Hakim. Atau kalau dilusut ketua sidang ya, ketua lin. Nah, kalau lin siapa? Lin, Ya. lin tak.